Perkenalkan, nama saya Cornelia Ratna, NIM 2019 510035, Prodi Teknik Kimia, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa materi. Langsung saja kita ke videonya ya. Materi pembahasan kita pada hari ini, yang pertama adalah mengenai wujud zat. Yang kedua, tentang teori kinetik gas. Dan yang ketiga adalah tentang larutan. Untuk materi wujud zat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Adapun klasifikasi sifat-sifat zat adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat padat. Zat padat bentuknya tetap, volumenya juga tetap, dan mempunyai massa jenis. Kemudian untuk zat cair, bentuk zat cair mengikuti wadah, sedangkan volumenya tetap. Zat cair juga mempunyai massa jenis, namun lebih sedikit dari massa jenis zat padat. Kemudian untuk zat gas. Zat gas bentuknya mengikuti bentuk wadah, sama seperti zat cair. Kemudian untuk volumenya tergantung pada tempatnya. Zat gas juga mempunyai massa jenis, namun kecil. Nah, perubahan bentuk benda terbagi menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Perubahan fisika terbagi menjadi 6. Ada beberapa proses pada perubahan fisika, yaitu yang pertama, proses mencair. Proses mencair dari padat menjadi cair. Kemudian ada proses membeku dari cair menjadi padat. Selanjutnya ada proses menguap, yaitu dari cair ke gas. Dan ada proses mengembun dari gas menjadi cair. Kemudian ada proses menyublim, yaitu padat ke gas. Dan yang terakhir ada proses mengkristal, yaitu dari gas menjadi padat. Nah, untuk perubahan yang kedua yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu besi berkarat. Kemudian kita masuk pada materi kedua. Materi kedua mengenai kinetik teori gas. Gas secara atomik bergerak ke segala arah dengan kecepatan tertentu dan menumpuk. Faktor yang mempengaruhi kinetik gas ada 3, yaitu volume, tekanan, dan suhu. Contoh pengaplikasian teori kinetik gas adalah pembakaran bahan bakar gas, proses fermentasi pada roti, pertukaran kalor antara laut dengan udara yang mempengaruhi cuaca, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Gas ideal dirumuskan sebagai berikut, yaitu tekanan dikali volume sama dengan jumlah zat dikali konstanta gas ideal dikali suhu, dengan konstanta gas ideal yaitu 8,314 N dikali M per mol dikali Kelvin. Sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak antar molekul lebih besar daripada ukurannya. Yang kedua, molekul-molekul bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kecepatan molekul sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Yang keempat, antara molekul tidak terdapat gaya tarik-menarik yang dapat menyebabkan molekul tersebut bergerombol. Dan yang terakhir, semua molekul adalah identik. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran 2 buah zat atau lebih yang membentuk satu macam frasa homogen. Dan sifat kimianya tetap, akan tetapi sifat fisikanya bisa berubah. Larutan terdiri dari 2 komponen,
yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Adapun zat terlarut adalah komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Komposisi larutan menyatakan zat-zat di dalam larutan tersebut diperlukan istilah kadar atau konsentrasi yang bisa dinyatakan dalam berbagai macam satuan seperti persen berat, persen volume, dan BPJ. Campuran larutan ada 3 macam, yaitu yang pertama homogen atau larutan sejati. Semua partikel yang larut yang menghasilkan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua yaitu ada campuran heterogen atau suspensi, yaitu partikel dilarutkan dan kedua frasa dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada koloid. Ada frasa tidak terpisah tetapi tidak sekecil larutan sejati. Contohnya saus tomat dan aerosol. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.